Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Oke ya, siang kali ini sangat cerah sekali ya. Alhamdulillah, suasananya enak dan pokoknya luar biasa dan bagi saya mengembirakan ini ya. Jadi kalau kemarin saya itu kan ini ya, bentar saya tata dulu nih. Kalau kemarin saya itu kan review makanan gitu ya. Tapi kali ini saya mau cerita tentang awal mula terjun ke dunia usaha gitu. Oke ya teman-teman. Karena banyak yang nanya juga, itu kemarin juga ada waktu saya upload foto kayak gitu ya, pembelian EOA Gold tuh ada yang nanya, itu apa sih kak gitu, ada yang reply tuh status WA saya, itu apa sih kak gitu. Saya jawab ini logam mulia EOA Gold gitu. Nah dianya nanya, kakak jual itu ya? Iya gitu. Nah jadi saya mau cerita dulu tentang usaha apa sih sekarang yang saya geluti gitu ya, atau saya sedang kembangkan. Doain ya teman-teman. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, di tahun 2020 ini bagi saya itu adalah tahun yang luar biasa keren. Semoga kedepannya lebih keren dan lebih keren lagi. Semoga begitu juga dengan teman-teman ya. Oke, bagi yang teman-teman yang belum makan siang, silakan sambil makan siang. Saya ini sebenarnya juga pengen makan siang karena masih nunggu teman saya beli nasi padang gitu ya. Jadi sambil nunggu saya mau live dulu cerita mengenai bisnis yang sedang saya jalankan itu ya. Jadi alhamdulillah sekali di tahun 2020 ini saya berkumpul dengan komunitas-komunitas yang insya Allah positif gitu ya. Karena waktu saya hijrah ke Jakarta itu saya berdoa sama Allah, ya Allah pertemukanlah hamba dengan komunitas-komunitas yang positif kayak gitu. Nah alhamdulillah sekali di tahun 2020 itu sebenarnya kenalnya udah di tahun 2019. Saya itu kenal namanya PPA itu ya, kayaknya 2019 deh kalau nggak salah ya. Kalau bisnisnya 2020. Nah kenal namanya PPA. PPA itu adalah pola pertolongan Allah. Nah saat itu alhamdulillah sekali saya itu pikirannya kebuka, saya itu seneng banget itu ya kenal PPA. Jadi tahu tahapan-tahapan atau apa sih yang harus dijalankan sebagai hamba. Bagaimana sih kita bisa menjadi sebenar-benarnya hamba kayak itu di ilmu PPA itu dijelaskan lagi, apalagi dijelaskan ada 5 langkah tahapan kita mendapatkan pola pertolongan Allah. Kalau kita praktekkan, insya Allah itu luar biasa, dan insya Allah apa yang kita cari itu juga akan diijabah gitu ya. Dan juga misalkan kok belum gitu ya, belum apa hajat kita, terus apa yang menjadi ganjalan di kita itu belum terselesaikan, minimal hati kita itu tenang gitu. Nah alhamdulillah sekali saat udah mengikuti training tersebut kayak gitu ya, itu kita masuk ke namanya alumni gitu ya, di grup alumni. Nah waktu di grup alumni tersebut ya, di grup alumni PPA di-share lah bahwa ada peluang bisnis, yaitu peluang bisnisnya berhubungan sama emas atau logam mulia. Ini nih bentuknya teman-teman, nih lihat ya, ini adalah namanya ini kotaknya ya. Nah, di dalamnya ada emasnya. Jadi emasnya itu namanya logam mulia EOA Gold gitu ya. Jadi itu awal mula saya berbisnis itu. Waktu pertama kali di grup alumni PPA itu udah di-share ya tentang EOA Gold kayak gitu. Nah, tapi makasih Bu Eti. Tapi waktu itu saya melihat syarat-syaratnya, melihat syarat jadi agen, syarat jadi reseller itu, saya bahasa Jawa itu hanya melongo gitu. Ya Allah, nominalnya kok segitu gitu ya. Jadi ya saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah mampukan saya untuk bisa menjadi agen atau reseller
EOA Gold tersebut gitu ya. Nah, waktu di share pertama saya hanya bisa berdoa, share dengan meminta sama Allah, share ke berikutnya baru saya udah di titik apa ya, udah pengen banget gitu ya, pengen banget, ya udah saya memutuskan untuk gabung menjadi agen EOA Gold. Dan saat itu izin sama suami, alhamdulillah boleh. Waktu izin sama orang tua saya itu sebenarnya agak nggak kurang dibolehin, karena syarat EOA Gold, syarat menjadi agen EOA Gold itu kan itu paket lisensi 3,7 juta, terus paket emasnya itu 0,1-nya 6 keping, 0,2-nya 4 keping, 0,5-nya 4 keping. Nah, itu dulu yang bikin saya itu melongo aja dan ya Allah, apakah saya bisa ya Rob gitu aja gitu. Nah, dan alhamdulillah di saat titik hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat, alhamdulillah itu Allah mudahkan saya itu untuk melangkah bertemu dengan salah satu pengurus cabang yang ada di Tangerang itu. Alhamdulillah sekali. Makasih Miss Eka. Dan kenapa kok saya waktu di share itu saya tertarik gitu ya, karena di awal sebelum ada share itu saya dulunya udah senang sekali, atau ya intinya saya itu kalau jajan sih bukan orang yang hobi jajan banget gitu ya, tapi saya itu ya kalau pengen ya, kalau misalkan ada ya beli gitu, tapi tidak mengharuskan pengen harga yang mahal gini-gini. Saya saya tidak seperti itu, dan kalau bisa mengurangi seperti itu gitu, walaupun kadang juga khilaf dikit gitu. Nah, saya sukanya itu lebih ke menabung, karena dari kecil itu udah diajarkan untuk menabung oleh orang tua saya gitu. Nah, saat dewasa saya memikir tabungan apa sih sebenarnya yang cocok buat saya kayak gitu. Nah, waktu kuliah alhamdulillah sekali saya itu masuk di jurusan yang sebenarnya saya itu tidak berminat di jurusan tersebut, tapi alhamdulillah ya, kalau kata senior saya itu, kamu itu sudah terjerumus ke jalan yang benar. Nah, saat itu karena saya perbankan syariah ya, jadi waktu itu ada membahas mengenai tabungan emas, uang kita itu ya, rupiah, ada dibahas tentang inflasi, dinar, dirham, sejarah uang. Pokoknya yang serba dengan keuangan itu sudah dibahas semua di perkuliahan saya. Nah, saat itu saya tertarik tuh dengan namanya logam mulia, dinar kayak gitu, saya tertarik. Nah, mulai dari itu saya ingin melakukan penelitian dengan teman saya itu, ada 3 orang tentang dinar gitu. Nah, saya ke pemilik gerai dinar sama teman-teman saya. Saat di sana tidak ke gerainya tapi ke rumah pemiliknya, dan alhamdulillah pulang dapat buku namanya Think a Dinar gitu. Nah, itu saat saya baca tentang logam mulia itu manfaatnya apa, terus ini buat kedepannya apa sih sebenarnya, faedah buat kita. Dulu kita dinar, tapi sekarang kok kita pakainya rupiah dan lain sebagainya. Dari situ agak sedikit tahu tentang dinar. Nah, karena namanya mahasiswa kantongnya tahu sendiri ya, kalau kantong itu sumpah luar biasa, kalau dompet tuh tebel balikannya maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau mahasiswa kan ya udah dulu hanya bisa berdoa, ya Allah kapan bisa memiliki dinar. Dan saya itu berpikir saya ingin memiliki minimal dinar itu 1 dinar gitu. Dulu waktu itu saya berpikirnya gitu. Nah, karena masih mahasiswa, pendapatan juga belum ada, kan adanya saku aja dari orang tua gitu ya. Jadi waktu sudah kerja, alhamdulillah saya kerja tahun 2014 sudah mulai kerja itu saya ngajar di daerah Sragen. Nah, saat itu waktu udah ngajar, namanya ngajar ya, kita guru honorer, tahu sendiri ya namanya guru honorer, gajinya luar biasa keren gitu ya, itu. Jadi
belum bisa setiap bulan untuk membeli uang emas. Jadi waktu semesteran kayak gitu ya, waktu semesteran kan itu ya biasa ada uang semesteran. Jadi waktu semesteran itu uangnya saya gunakan, pokoknya saya minta teman saya tuh, ibu, namanya beliau Bu Farida ya, ibu temani saya yuk beli emas logam mulia. Nah alhamdulillah sekali saat itu jalan itu pun juga dimudahkan. Saat itu beli itu 1 gram itu masih di harga 500-an kalau nggak salah ya, 500-an. Tapi itu tahun berapa ya, 2015 2016 lah itu segitu. Nah dari situ alhamdulillah saya mulai rutin menabung emas. Dan kadang itu saya bingung sendiri waktu butuh uang, ya Allah ada kegiatan apa kok dompet saya uangnya nggak ada gini. Tapi alhamdulillahnya walaupun uangnya itu di dompet itu kalau dibuka uangnya gini, tapi alhamdulillah masih punya simpenannya emas gitu. Nah coba sekarang, dulu itu 500-an, sekarang harga itu tadi saya baru ini cek di bawah 1 juta lah, 900 sampai 1 juta ini hari ini. Nah saat itu ya udah saya alhamdulillah pokoknya kalau ada uang berusaha untuk beli. Nah udah tahu itu karena hobi itu, makanya sekarang ya Miss Eka, terima kasih Miss Eka, saya nyapa dulu ya teman-teman ya. Miss Eka, Bu Eti, terima kasih sekali. Nah mulai dari yang seneng membeli logam mulia gitu ya, kalau saya mikir kan buat beli tas, buat beli apa gitu. Kalau beli tas paling habis beli dipakai, udah habis rusak ya udah ganti lagi. Nah kalau logam mulia kan beda ya. Nah dari situ sampai udah menikah ya udah masih lanjutin menabung tersebut gitu. Nah waktu sudah tahu ada bisnis itu, saya mikir kenapa ya nggak saya gunakan juga buat bisnis gitu ya. Jadi saya buat sendiri dulu, tujuan utama saya itu buat sendiri biar dapat harga lebih murah gitu kan. Alhamdulillah ya lumayan gitu. Tapi ternyata manfaatnya selain dapat harga lebih murah, itu juga luar biasa. Kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai kota, terus dapat saudara baru dan lain sebagainya. Nah itu awal mulanya kenapa saya memutuskan bisnis. Jadi melihat karena ternyata menjadi agen itu manfaatnya luar biasa. Nah itu awal mula kenapa saya memutuskan untuk menjadi agen EOA Gold. Karena satu, dulu saya hobi, jadi sebelum bergabung ini karena saya suka aja menabung, apalagi menabung EOA Gold. Yang kedua karena melihat harganya ya, maklum ya kalau namanya perempuan gitu ya, tahu harga lebih murah itu kan keren banget kan. Nah itu alasan keduanya. Tapi itu sebelum mengenal sebelum ada perkuliahan tentang manfaat dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah tahu manfaat setelah dapat harga lebih murah, ternyata luar biasa sekali manfaatnya. Nah itu awal mula kenapa saya memutuskan bisnis ini. Dan juga satu, kalau namanya emas ini disimpan sendiri itu kita tidak rugi, atau alhamdulillah juga untung. Kalau dijual juga lebih untung gitu, didiemin untung, dijual untung, ada orang yang jual ke kita untung. Itu mengapa saya langsung gabung ke sini gitu, karena sebelum gabung saya udah merasakan manfaatnya gitu. Dulu itu saya kan tadi cerita ya, dari dulu itu saya waktu beli pertama kali itu 15.000 dan sekarang 500-an ribu, sekarang itu udah hampir 1 juta. Dulu uang 500.000 kalau kita jajankan itu dapat banyak banget itu ya. Tapi sekarang kalau kita jajankan dengan nominal sama 500.000 belum tentu sebanyak yang dulu. Nah itulah kenapa saya memutuskan menabungnya emas. Karena apa? Nilai uang yang kita miliki itu kena inflasi kayak gitu ya teman-teman. Nah itu sedikit cerita dari saya. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan live lagi. Ini kan kenapa tadi saya cerita kenapa saya memutuskan untuk bisnis EOA Gold gitu ya. Nah insya Allah kapan-kapan saya akan cerita lagi manfaat logam mulia itu apa dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai yang banyak pertanyaan ke saya, baik emas itu sebenarnya dijual mana sih, misalkan saya beli EOA Gold dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan live lagi, misalkan
ada pertanyaan, ada request atau ada kritik saran buat saya kan, karena ini teman-teman saya udah pada datang, udah bawa makanan, jadi saya mau pamit dulu, mau makan siang ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.